Shalom saudara-saudara. Di dalam pelajaran apakah Alkitab terbukti benar, kita sudah lihat di dalam beberapa sesi sebelumnya tentang nubuatan yang dahsyat yang terjadi tepat. Kita sudah melihat bagaimana ahli arkeolog dan sejarah telah meragukan nama-nama dari raja-raja atau tempat-tempat yang disebut di dalam Alkitab. Apa itu benar atau itu fiksi? Nah, memang banyak ahli liberal sudah menolak dan berkata, Alkitab tidak benar. Tapi kemudian sejarawan, ahli arkeologi menemukan dan membuktikan tepat 100% seperti dijelaskan di dalam Alkitab. Hari ini di dalam sesi kelima, kita melihat tentang nubuat ajaib tentang Raja Koresh dari Persia. Ini luar biasa. Nah, kitab Nabi Yesaya yang menceritakan hal ini, dan dia bernubuat sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Dan kita baca satu petunjuk di dalam Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, para ahli kronologi, mereka menggunakan peristiwa itu untuk membuat suatu tafsiran kematian Uzia terjadi pada tahun 740 sebelum Masehi. Jadi ini memberi petunjuk yang baik untuk kita. Nah, tapi ini adalah 736 tahun sebelum kelahiran Kristus pada tahun 4 sebelum Masehi. 200 tahun sebelum perbudakan Babel pada tahun 536 sebelum Masehi. Dan 270 tahun sebelum pemulangan Yahudi untuk membangun Yerusalem dan Bait Suci pada tahun 457 sebelum Masehi. Ini adalah nubuatan-nubuatan ratusan tahun sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi, dan ternyata semuanya terjadi tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, Raja Koresh yang adalah inti di dalam nubuatan-nubuatan ini, ada 3 hal yang sangat-sangat penting tentang Koresh. Yang pertama, Allah menyebut nama Raja Persia, Koresh, sekitar 220 tahun sebelum dia lahir. Wah, siapa bisa menyebut nama seorang raja yang akan datang 220 tahun ke depan? Hanya Allah. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Ini adalah bukti bahwa Alkitab 100% benar. Dalam Yesaya 44 ayat 28, Allah berfirman, "Akulah yang berkata tentang Koresh, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya." Allah sudah menunjukkan Koresh adalah raja yang akan datang, yang akan melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Nubuatan yang kedua, hal yang kedua yang ajaib yang disebut, Allah memberitahukan 270 tahun sebelumnya bahwa Yerusalem dan Bait Suci akan dibangun kembali. Wah, ini aneh sekali. Bait Suci masih belum dihancurkan pada zamannya saya. Ini adalah nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi beberapa ratus tahun ke depan. Pasti masyarakat bingung. Kenapa akan dibangun kembali? Masih ada, masih sehat, masih baik, masih utuh. Tapi Tuhan sudah menubuatkan penghancuran dan perbudakan, dan bahwa akan dibangun kembali. Seperti Yesaya 44 ayat 28 berkata, dengan Koresh mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang Bait Suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, peristiwa yang ketiga yang ajaib, Allah telah menyatakan juga 270 tahun sebelumnya, bahwa bangsa Yahudi akan dibebaskan dari perbudakan. 200 tahun sebelum mereka masuk ke dalam pembuangan atau perbudakan itu. Seperti Yesaya 45 ayat 13 katakan, dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Terbukti Alkitab 100% benar. Luar biasa. 1, 2, 3. Waduh, semua buktinya menyatakan Alkitab itu adalah benar. Kita bisa percaya. Dan kalau yang terjadi di masa lampau terjadi dengan benar.
yang dinubuatkan untuk masa depan juga akan terjadi tepat waktunya sebagai satu persiapan untuk kita sebagai umat Tuhan. Alkitab benar dan kita bisa mempercayai isinya. Tuhan Yesus memberkati.